Oke, silakan dimulai Mbak Gita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang lain bisa mengikuti ya. Halo? Iya, Mbak. Mbak Anggi. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. waftah lana abwaabal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban waj'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut salawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar Wasiril Wasiril aswabi wa tilakil Syari Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ali wa Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang membahas tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang akan dipresentasikan oleh para pemateri. Yang pertama, Solihin, yang kedua Anissa Putri Damayanti, yang ketiga Fikri Abbas Wael, yang keempat Sherly Eka Putri. Kepada para pemateri saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator untuk kelompok kami untuk menjelaskan materi yang sudah kami buat. Baiklah, di sini judul kami Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Solihin. Saya perwakilan dari kelompok 2 sebagai penyaji pertama. Baiklah, untuk slide pertama, di sini kami menjelaskan tentang paradigma. Mungkin kita semua sudah tahu apa sih itu paradigma. Di sini diambil dari artikel, paradigma adalah suatu keutuhan konseptual yang syarat akan muatan ajaran, teori, dalil, bahkan juga pandangan hidup untuk dijadikan dasar dan arahan pengembangan segala hal. Dalam istilah ilmiah, paradigma berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Istilah paradigma kemudian berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi, pengertian, sumber nilai, pola pikir orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses pembangunan. Di sini lebih mudahnya kita bisa mendefinisikan hal tersebut. Menurut Rocky Gerung, di sini adalah suatu filsafat. Beliau pernah menjelaskan suatu paradigma. Menurut beliau, paradigma adalah suatu asumsi atau kesepakatan bersama. Tetapi, saya pernah membaca suatu buku yang berjudul The 7 Habits of Effective High People yang dikarang oleh Stephen R. Covey. Di sini dalam buku tersebut, R. Covey menjelaskan paradigma adalah suatu asumsi yang ada di pikiran kita yang belum tentu sesuai dengan realita yang sebenarnya. Di sini, dalam buku tersebut, ada sebuah contoh tentang suatu paradigma. Dalam suatu acara, Mr. Stephen R. Covey, di situ beliau menjelaskan tentang isi buku The 7 Habits. Dan di dalam diskusi tersebut, dalam penjelasan tersebut, ada 2 orang pria. Mereka duduk di jijiran paling depan, mereka sibuk sendiri mengobrol. Dan orang-orang pasti mempunyai paradigma bahwasanya mereka itu tidak sopan. Kenapa mereka punya paradigma tersebut? Karena dalam situasi tersebut, Mr. Stephen R. Covey sedang menjelaskan bukunya yang berjudul 7 Habits, tetapi mereka sibuk sendiri dengan pembahasan mereka. Lalu, singkat cerita, setelah selesainya suatu acara tersebut, mereka semua pulang, tetapi ada 1 orang yang masih menetap di tempat tersebut. Dan orang tersebut menghampiri Stephen R. Covey dan bertanya, "Pak Stephen R. Covey, kenapa saat Bapak menjelaskan tentang buku Bapak yang berjudul tentang 7 Habits, tetapi mereka sibuk sendiri membahas yang diomongkan mereka?" Lalu Pak Stephen R. Covey, beliau menjawab, "Di sini kebetulan mereka berdua salah satunya menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan kepada mereka. Di sini salah satu dari teman tersebut tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh Pak Stephen R. Covey. Jadi temannya tersebut menjelaskan dengan bahasa yang dipahami temannya tersebut. Jadi di sini temannya tersebut sebagai translator untuk menjelaskan atau mengartikan buku yang sudah dijelaskan oleh Stephen R. Covey. Jadi di sini paradigma adalah suatu asumsi yang kita lakukan, yang kita pikirkan dalam pikiran kita, tetapi asumsi tersebut belum tentu benar adanya. Lanjut ke slide yang kedua. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Di sini, dalam paradigma tersebut untuk pembangunan nasional, di sini ada 3 poin. Yang pertama, mengandung konsekuensi bahwa dalam segala pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai Pancasila, dan hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut harus berdasarkan pada hakikat manusia. Pembangunan nasional untuk hakikat koordinat manusia harus
meliputi aspek jiwa, akal rasa dan kehendak, aspek badan, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan aspek kehidupan ketuhanannya. Dan yang ketiga, pembangunan nasional dijabarkan ke berbagai bidang pragmatis seperti ekonomi, politik, hukum, pendidikan, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, kehidupan agama, dan lainnya. Di sini telah kita ketahui dan bisa kita baca sendiri. Dalam pembahasan di sini, mungkin saya bisa menyimpulkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah suatu Pancasila sebagai acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Jadi pada intinya, suatu pembangunan yang dilakukan harus mendasarkan hakikat nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, di sini saya pernah membaca suatu artikel. Di sini ada suatu pembahasan tentang contohnya. Di sini yang dimaksud pembangunan nasional. Contohnya itu seperti bidang ekonomi, pembangunan hukum, dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks ini contohnya mereka membuat bidang ekonomi, tetapi langkah-langkah yang mereka ambil harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi sesuatu bidang yang dibangun dalam pembangunan nasional itu wajib harus menggunakan nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan slide selanjutnya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini bisa disebut dengan IPTEK. Tujuan dari IPTEK adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harta dan martabat umat manusia. IPTEK pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terkait nilai-nilai. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai dan pengembangan IPTEK, yaitu didasarkan moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan di sini IPTEK mempunyai fungsi. Dan fungsi tersebut adalah menuju terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa yang maju dan modern. Namun demikian, perkembangan IPTEK bukan hanya untuk kemajuan material, melainkan juga memerhatikan aspek spiritual juga. Jadi di sini fungsi IPTEK tersebut untuk memajukan dan mengembangkan sesuatu yang ada di Indonesia. Bukan cuma itu, untuk kemajuannya kita harus menuju ke material, juga aspek spiritual juga. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan kepada rekan saya untuk melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Para pemateri yang lain bisa dilanjutkan. IPTEK di atas Pancasila sebagai paradigma terdiri dari beberapa aspek dalam penerapannya, yaitu 1. Ontologis. Ilmu pengetahuan harus dipandang secara utuh. Dalam dimensinya sebagai masyarakat, sebagai proses, dan sebagai produk. Yang kedua, epistemologis. Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan metode berpikir, dalam arti menjadikan dasar dan arah di dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Parlementer, kebenaran serta pemanfaatan hasil-hasil yang dicapainya ialah nilai-nilai yaitu terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, aksiologi, bahwa dengan menggunakan epistemologi, aksiologi, kemanfaatan dan efek pengembangan IPTEK secara negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan secara positif mengandung
untuk mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Next. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Poleksos Budikham. Pembangunan nasional dirinci di berbagai bidang antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Penjabarannya tertuang pada GBHN. Pembangunan yang bersifat humanistik dan pragmatis harus mendasarkan pada hakikat manusia dan harkat manusia sebagai pelaksanaan sekaligus tujuan pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya secara lengkap meliputi seluruh unsur hakikat manusia yang monopluralis. Terima kasih. Selanjutnya, pemateri selanjutnya. Pembangunan politik. Pembangunan sistem politik negara harus berdasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjemaan hakikat manusia sebagai makhluk hidup, makhluk sosial yang terjemah sebagai rakyat. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, perlu dipahami bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya mengikuti pertumbuhan saja, tetapi demi kemerdekaan dan kesejahteraan seluruh bangsa harus didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Selanjutnya, pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya artinya nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat kita sendiri, yaitu Pancasila itu sendiri, kualifikasi nilai-nilai adat istiadat, tradisi, budaya, pustaka, dan keagamaan. Nilai-nilai tersebut dijadikan dasar atau landasan pengembangan sosial budaya. Prinsip etika Pancasila bahwa nilai-nilai Pancasila diangkat dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. 4. Pembangunan ekonomi. Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan terjaminnya harkat dan martabat manusia atau terjaminnya hak asasi manusia, bukan untuk kekuasaan agar tidak melanggar hak asasi manusia. Demi tegaknya hak asasi manusia bagi warga negara, maka diperlukan perundang-undangan negara, baik untuk warga maupun melindungi hak-hak warganya. Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum dan pengembangan HAM. Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum merupakan sumber norma dan sumber nilai, bersifat dinamik, nyata, ada dalam masyarakat, baik menyangkut aspirasinya, kemajuan peradabannya, maupun kemajuan iptek. Upaya untuk pembaharuan hukum benar-benar mampu mengantarkan manusia Indonesia ke tingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi menuju perwujudan HAM yang selaras, serasi, dan seimbang, dan hakikatnya sebagai makhluk hidup yang berbudaya dan beradab. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Sherlina. Baik, Mbak, Sherlinanya nggak ada, jadi bisa saya lanjutkan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi adalah memelihara
segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya, sambil merintis pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan. Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan. Artinya, Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Kemudian, sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari rakyat maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum yang jelas. Hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, reformasi politik berkenaan dengan masalah kekuasaan yang memang diperlukan untuk dua tugas pokok, yaitu memberikan kesejahteraan dan menjamin keamanan bagi seluruh warganya. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan beragama. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan ke dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak warga negara memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hubungan antara negara dan agama, ditegaskan bahwa tidak ada agama negara, tetapi negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa menjadi sendi pokok dari setiap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan diakui oleh negara, mendapatkan tempat yang layak dalam NKRI. Baik, terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, tolong sebutkan nama, NPM, kemudian pertanyaannya ditulis di kolom chat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Mbak Anggi. Ya, silakan Mbak Kitrotunada. Alasannya mengapa Pancasila dapat dijadikan paradigma pembangunan nasional? Terima kasih. Ditulis di kolom chat ya. Ya, Mbak Anggi. Saya ingin bertanya. Ya, Mbak Putri Puspita. Pertanyaan saya, bagaimana dampak paradigma dalam kehidupan masyarakat? Terima kasih. Moderator, mohon bertanya, apakah sudah selesai pertanyaannya? Apakah cuma hanya membuka 3 pertanyaan untuk audiens atau ingin menambah pertanyaan lagi? Untuk sekarang 3 pertanyaan dulu, nanti kalau ada yang tanya lagi saya buka sesi kedua. Baiklah. Izin Kalau berbicara? ya. Baiklah. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator kepada saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional? Baiklah, di sini saya pernah membaca suatu artikel. Alasan mengapa Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional. Di sini dalam Pancasila mempunyai nilai-nilai yang sangat kompleks dalam menjamin kehidupan masyarakat di berbagai bidang, di mana terdapat 5 nilai. Yang nilai pertama yaitu nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Jadi di sini Pancasila sangat kompleks, sangat pas sekali untuk dijadikan sebagai
paradigma. Karena dalam Pancasila tersebut sudah jelas dan sudah pasti Pancasila tersebut suatu tujuan untuk masyarakat ke depannya. Mungkin cuman ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan audiens. Kurang lebihnya saya kembalikan pada moderator. Bagaimana? Apa ada sanggahan dari jawaban Mas Solihin? Itu tadi pertanyaan Mbak Kitratun ada ya? Iya, Mbak Anggi. Bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Baik. Saya akan bertanya kepada kelompok tersebut. Pertanyaannya, apakah Pancasila telah menjadi paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf, saya ingin bertanya moderator. Ya. Di sini tadi kan moderator sudah membuka 3 pertanyaan. Kenapa ada pertanyaan kembali? Apakah moderator mengizinkan pertanyaan tersebut ataukah Baru tidak? 2 tadi pertanyaannya. Oh Tadi iya, baru 2 pertanyaannya Mas Solihin. Baru 2. Untuk pertanyaan ketiga, tolong ditulis di kolom chat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari pertanyaan Mbak Putri Puspita. Pertanyaannya tadi, bagaimana dampak paradigma dalam kehidupan masyarakat? Jadi, pembangunan itu tidak boleh bersifat pragmatis. Pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Pembangunan harus menghormati hak asasi manusia, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya tidak melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Bagaimana Mbak Putri, apa Mas sudah bisa diterima? Ya Mbak, bisa. Terima kasih.
Bagaimana para pemateri? Apa sudah menemukan jawaban? Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi apa, Mbak? Apakah Pancasila telah menjadi paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek mengandung pengertian bahwa Pancasila memberikan dasar nilai bagi pembangunan iptek demi kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, dalam pengembangan iptek, Pancasila harus dijadikan sumber nilai, kerangka berpikir, serta dasar moralitas. Adapun hakikat Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek adalah mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan atau diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibat bagi manusia dan lingkungannya. Pengolahan diimbangi dengan melestarikan. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan untuk sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian sistematik dari alam yang diolahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dikarenakan ada yang ingin tanya lagi, maka saya akan buka sesi pertanyaan yang kedua. Silakan ini Mbak Nabila Putri Rizkina mau tanya ya? Iya Mbak Agi, saya silakan. mau bertanya, kenapa paradigma disebut asumsi dan tunjukkan dari mana gitu? Ya gitu, terima kasih. Ya, bisa diketik di chat ya. Iya Mbak. Baiklah, moderator izin menjawab pertanyaan dari audiens. Ya, silakan. Baiklah, tadi kan audiens sudah menanyakan kenapa paradigma dikatakan suatu asumsi dan bagaimana sumber tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari mana. Di sini, menurut Rocky Gerung, di sini mungkin teman-teman sudah tahu siapa itu Rocky Gerung. Rocky Gerung adalah seorang filosof yang terkenal. Di sini Rocky Gerung, beliau menjelaskan paradigma adalah suatu asumsi atau kesepakatan bersama. Kenapa beliau mengucapkan seperti itu? Karena di setiap manusia mereka mempunyai pola pikir yang berbeda, tetapi pikiran tersebut belum tentu akan hal kebenarannya. Jadi sesuatu yang dikatakan seperti itu maka disebut dengan asumsi pribadi atau asumsi pemikiran pribadi. Dan tadi saya sudah menjelaskan tentang buku Seven Habits of Effective High People yang dikarang oleh Stephen Arcoti. Situ beliau juga menjelaskan seperti itu. Dan beliau juga memberikan dengan contoh atau suatu kejadian yang nyata yang dialami oleh beliau. Jadi, kenapa bisa dikatakan asumsi? Karena paradigma adalah suatu pola pikir atau suatu pikiran yang kita lakukan dalam suatu situasi dan kondisi, dan situasi dan pola pikir tersebut belum tentu akan benar atau tidak, masih dijadikan suatu hal yang belum tentu benar adanya. Mungkin seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana tanggapan dari Mbak Nabila? Bisa diterima? Ya, bisa Mbak. Terima kasih. Yang lain apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau di luar materi, nggak apa-apa.
Di luar materi maksudnya? Di luar paradigma. Bagaimana para pemateri, apa sanggup untuk menjawab? Sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman, bukannya saya tidak menerima pertanyaan dari teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 hanya membahas tentang paradigma. Mungkin kalau teman-teman menanyakan sesuatu dari luar dari pembahasan kami, mungkin lebih besar kemungkinannya kami tidak akan bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Alangkah lebih baiknya kalau di luar paradigma, teman-teman bisa menanyakan langsung kepada dosen kita tercinta, Pak Hayat. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Ya baik, Mas Solihin, terima kasih. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan tutup sesi pertanyaan sekaligus presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosennya keluar ya? Saya disuruh langsung tutup, Pak. Iya Mbak Anggi, dosennya Katanya langsung tadi ditutup. bilang kalau udah selesai langsung ditutup sama moderator. Baik, kalau gitu sekian perkuliahan hari ini. Semoga bisa menambah wawasan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live ya.